Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua atas kehadiran kalian di ruang bimbingan kelompok ini. Nah, seperti yang sudah Ibu informasikan kepada kalian bahwa pada hari ini tanggal 10 Oktober 2021 pada jam 14.30 kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan saat ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Silahkan Fikri untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fikri yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Oke, baik. Gimana kabarnya adik-adik siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kabar baik semua ya. Iya. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu mau tanya dulu nih, adik-adik semua di sini ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu, Bu. Baik, tidak tahu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak-anak sekalian. Nah, baik, apakah dapat dipahami? Siap, bisa. Oke, selanjutnya manfaat bimbingan kelompok. Apakah anak-anak Ibu di sini sudah ada yang mengerti tentang manfaat bimbingan kelompok? Belum paham, Bu. Baik, belum paham ya. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu manfaat bimbingan kelompok. Jadi yang pertama, siswa berkesempatan untuk berpendapat dan dapat mengemukakan beberapa hal yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua, siswa memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Lalu yang ketiga, dapat menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan siswa. Dan yang keempat, dapat menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap yang buruk dan sokongan terhadap yang baik. Lalu yang terakhir, dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung membuahkan hasil. Baik, apakah dapat dipahami? Siap, bisa. Oke, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Apakah anak-anak Ibu di sini ada yang sudah mengerti tentang tahapan-tahapan bimbingan kelompok? Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya tahapan-tahapan dalam melakukan bimbingan kelompok. Jadi tahapan dalam bimbingan kelompok itu ada 4. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Yang pertama, tahap pembentukan, yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, tahap peralihan, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Lalu yang ketiga, tahap kegiatan, yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Baik, anak-anak, apakah dapat dipahami? Siap, paham. Oke, selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok. Apakah anak-anak Ibu di sini ada yang mengetahui tujuan dari bimbingan kelompok? Tidak tahu, Bu. Oke, baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama agar setiap siswa mampu berbicara di depan orang banyak dan mampu mengeluarkan pendapat. Lalu belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian bertanggung jawab atas pendapat yang dikembangkannya, lalu mampu mengendalikan diri dan emosi agar dapat bertenggang rasa sesama individu maupun kelompok, lalu menjadi akrab satu sama lain, dan yang terakhir membahas suatu masalah dan topik-topik umum yang dirasakan menjadi kepentingan bersama. Bagaimana anak-anak, apakah dapat dimengerti? Paham, Bu.
Oke, yang terakhir ada asas-asas bimbingan kelompok. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu tidak asas-asas bimbingan kelompok? Tidak. Baik, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi asas-asas yang ada dalam layanan bimbing kelompok adalah ada 4. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini merupakan para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, merupakan para anggota bebas dan terbuka mengemukakan ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Lalu yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, merupakan semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain. Dan yang terakhir asas kenormatifan, yaitu merupakan semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baik, apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai asas-asas dari bimbingan kelompok? Paham, Bu. Oke, ini anak-anak ibu dari kelas yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, ibu mau kalian semua memperkenalkan diri kalian dari nama, kelas, dan hobi. Ya, silahkan siapa duluan yang mau. Ladies first. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Farida Camara Dayu, bisa dipanggil Ava dari kelas 12 IPA, hobinya menulis. Baik, terima kasih Ava atas perkenalan dirinya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Septia Nur Hanifa, bisa dipanggil Hani. Saya dari kelas 12 IPS, hobi saya futsal. baik, terima kasih Hani. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zakiatul Zahra dari kelas 12 IPA. Hobi saya mendengarkan musik. baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Lovia Rizka Sari dari kelas 12 IPA. Hobi saya membaca. baik, terima kasih Lovia. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Fikri, bisa dipanggil Fikri, dari kelas 12 IPA. Hobi saya berubah-ubah, tergantung mood. oke, baik, terima kasih Fikri atas perkenalan dirinya. Oke, selanjutnya Ibu ya yang akan memperkenalkan diri. Jadi nama Ibu Rizka Dwinita, boleh dipanggil Ibu Rizka, dan hobi Ibu bernyanyi. Baik, terima kasih anak-anak Ibu atas perkenalan dirinya. Sekarang kalian pastinya sudah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, Ibu mau kalian menyebutkan nama teman kalian satu persatu. Ya, bisa dimulai dari Fikri. Dari sebelah saya ada Lovia, Zakia, Hanifa, dan Ava. Ya, selanjutnya Lovia. Sebelah kiri saya ada Fikri, kemudian Zakia, Hanifa, sama Afa. Baik, selanjutnya Zakia. Ini ada Hanifa, ada Ava, Fikri, sama Lovia. Baik, selanjutnya Ini ada Ava, Fikri, Lovia, dan Zakia. selanjutnya Ada Kak Fikri, ada Kak Lovia, ada Kak Zakia, ada Kak Hani. baik, semuanya sudah saling mengenal ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita melakukan permainan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bermain games. Nah, sekarang angkat tangan kalian di depan dada seperti ini. Nah, kemudian jika ibu bilang tepuk pagi, maka kan harus menepuk tangan kalian sebanyak 1 kali. Lalu jika tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Oke, ibu mulai ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk siang. Oke, semuanya sudah. Dia 3, Bu. Dia 3. Oke, 2 ya. Oke, kelihatannya semua sudah berfokus ya. Baik, sesuai need assessment yang Ibu lakukan kemarin dengan menggunakan angket, ternyata kalian mengalami masalah tertinggi pada kurangnya informasi perencanaan karir dan profesi pekerjaan. Maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas topik sesuai dengan kebutuhan kalian, yaitu strategi meningkatkan perencanaan karir dan profesi pekerjaan menggunakan media permainan ular tangga. Jadi media permainan ular tangga ini Ibu buat karena terinspirasi dari permainan masa kecil Ibu, di mana permainan ini dilakukan menggunakan papan dan dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Nah, papan permainan ini dibagi dalam kotak-kotak kecil. Di beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkan dengan kotak yang lain.
Lalu tujuan dari media permainan ular tangga ini yaitu agar peserta didik atau konseli dapat memahami dan mengerti perencanaan karir dan profesi pekerjaan. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok selama 40 menit.